masyarakat pada nanya, ya kan? Terutama hal-hal yang kemarin tuh, yang ada rekrutmen PNS baru tuh, ya nggak? Nah itu sejauh mana tuh? Belum ada info lagi tuh ya. Sebetulnya gimana sih proses P3K ini yang memang saat ini kan P3K ini kan udah lama ya Bang ya? P3K ini udah pegawai lama nih Pemda, terus kemudian mau di ASN kan ceritanya dan kemudian formasi ini muncul dan kemudian agak sedikit polemik nih. Clearkan nama BKD, clearkan nama Anda. Kita hubungin Kapolres Jakarta Pusat. Ini di masyarakat itu yang kita rasain dan terima masukan ya. Itu banyak kantor-kantor kelurahannya kagak ada lurahnya. Nah, bisa juga dia di bawah 2 tahun tapi dengan evaluasi kinerja. Kinerja positif dan negatif. Nah, kalau dia negatif, dia dicopot jabatannya. Ya anggota dewan komisi A terutamanya Puji kesaktian itu punya super power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Idan Alfisarin Ismail dalam forum grup diskusi Jakarta FGD Jakarta milik fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta. Telah hadir di tengah-tengah kita 2 narasumber yang akan bicara banyak terkait dengan Jakarta. Yang pertama adalah Pak Nuh Bahtilah dari fraksi Partai Gerindra Komisi A. Selamat datang Pak. Selamat datang Bang Dani. Sehat Pak? Saya panggil Bang Dani. Bang Idan. Bang Idan aja. Ya. Oke, siap. Saya juga panggil Abang berarti ya Bang. Bang Nuh. Yang kedua adalah narasumber selanjutnya adalah Pak Haidir dari BKD Jakarta. Ya. Selamat datang Pak. Sehat selalu Bang Dam. Alhamdulillah. Saya boleh salaman juga Boleh silakan. Sehat selalu. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan hari ini kita mau diskusi nih Pak terkait dengan kepegawaian di Jakarta. Karena saat ini gubernur baru artinya juga formasi baru nih. Nah, kita pengen tahu nih perkembangan pemerintahan DKI Jakarta seperti apa dan mungkin ada informasi-informasi ataupun juga aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Jakarta Pak ke pemerintahan DKI Jakarta. Mungkin bisa dimulai dari Bang Nuh nih. Kira-kira apa aja nih Bang? Ya Allah, kalau ditanya kira-kira apa aja nih, banyak ya. Dan Betul. jadi BKD artinya Badan Kepegawaian Daerah. Betul. Dari ibarat perusahaan. Ya. Perusahaan beliau nih kalau swasta personalia. HRD. Betul. Ya, berarti bagaimana pegawai Jakarta itu nyawanya ada di dia. Betul. Ya cuman apa bener apa enggak begitu tupoksinya bener. Betul. Ya kan ranah kebijakannya sampai mana kita juga belum tahu bener nih ya nggak. Masyarakat pada nanya ya kan. Terutama hal-hal yang kemarin tuh. Yang ada rekrutmen PNS baru tuh ya nggak. Nah itu sejauh mana tuh? Belum ada info lagi tuh itu rame tuh Bang. Nanya kita ya kan. Bapak kan anggota dewan. BKD itu mitra Bapak tuh. Termasuk lagi yang nggak kira-kira jumlahnya nih PJLP berapa tuh kalau nggak tahu 180 ribuan kalau nggak salah jumlahnya tuh Nah itu apa kaitannya sama BKD tuh ya? Kita tentu pengen dengar juga ya nggak ya? Betul. Nah terus juga yang nggak kalah penting nih, kita pernah dipegang oleh PLT gubernur sampai 2 orang. Ya kan? Betul. Masanya nggak kira-kira 3 tahun. 3 tahun. Nah itu berada berantakan tuh Bang. Saya panggil abang aja ya. Kita kalau Pak Kadis abang-abangan gitu nggak ini nih lagi di tempatnya nggak bukan lagi di komisi gitu ya. Biar akrab ya Bang. Iya biar akrab. Nah, jadi kaitan dengan tadi tuh 3 tahun nggak kira-kira. 3 tahun ya betul. Hampir masa pemerintahan satu periode kurang 2 tahun kenyang gitu ya. Cuman ya ada cumannya nih Bang Haidir. Ya kita tahu waktu beliau ini pernah BKD sempat juga bergeser lagi baru balik lagi yang terakhir ya. Nah tapi kan beliau kan tupoksinya BKD ya kan
memang udah bukan orang baru di BKD ya kan. Iya, Memang basicnya BKD Bang ya. BKD. Nah, BKD, itu betul. apalagi begitu. Nah, itu banyak juga tuh masa itu ya PLT. Banyak PLT 22-an. juga 22 Untuk kepala OPD. kepala UPD. Sampai itu PLT double jabatan. Betul. Bahkan maaf, ini di masyarakat itu yang kita rasain dan terima masukan ya. Itu banyak kantor-kantor kelurahannya kagak ada lurahnya. Itu di PLT-in. Di PLT. Sehingga pelayanan kepada masyarakat itu rada tersendat tuh ya, macet kagak. Ya jalanan ini tersendat gitu ya. Gitu. Jadi ada lurah sini jabatnya juga 2. Lurah sana ya kan, lurah itu nggak ada kelurahan, nggak ada lurahnya. Nah itu pelayanan kepada masyarakat yang mendasar itu di kelurahan tuh Bang Aidir, ya itu kayak orang mati mesti ada surat dari kelurahan, ya kan? Kelurahannya nggak ada lagi dinas di kelurahan yang satu, ya kan gitu, dia PLT di sini bisa. Itu sering terjadi. Nah pelayanan itu, nah itulah ya salah satunya nanti mungkin ada lagi lah beberapa hal yang banyak kita perlu dalemin nanti ya setelah ini nanti kita dengar dulu dari beliau tuh nanti kebanyakan dia lupa ya kan apa yang mesti kita tanya dan jawabnya ya kan gitu. Makanya kita dengar dulu deh yang tadi yang udah saya sampaikan tuh. Betul. Dan silakan Bang Haidir. Jadi begini, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta itu merupakan bagian dari suatu lembaga perangkat daerah yang memang pada level tertingginya atasan kita adalah pejabat yang berwenang yaitu Sekda. Karena untuk ASN memang level tertinggi, eselon tertinggi itu pejabat yang berwenang adalah Sekda. Kemudian kita ada di bawah level level di eselon 2-nya yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Nah, sedangkan yang menjadi pejabat pembina kepegawaian adalah gubernur. Nah, itu kan yang menjadi kita bahas secara bersama. Tadi memang benar ketika PPK bergeser kena masa waktu gubernur yang definitif habisnya itu kosong lebih 2,5 tahun, memang terjadi pola perubahan PPK itu pergantian ada yang namanya pejabat gubernur. Nah, itu sampai 2 kali pejabat gubernur kita ya. Yang kemarin bergeser kemudian menjelang pilkada pejabat gubernur yang tahap keduanya itu hampir 2,5 tahun kita ini ya. Posisi tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jakarta kita melakukan menjalankan kedinasan tupoksinya itu berdasarkan Undang-Undang ASN Aparatur Sipil Negara. Itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 23 tentang ASN, kemudian diatur lagi oleh ada PP. PP itu menyatakan yang mengatur tentang manajemen kepegawaian. Nah, itu diatur. Nah, posisi di dalam Undang-Undang ASN itu memang terbagi 2 pengertian antara pegawai ini. Yang satu P3K, yang satu lagi PNS, pegawai negeri sipil. Nah, kategori P3K itu adalah pegawai perjanjian kontrak kerja dengan pemerintah. Kemudian yang PNS sendiri adalah pegawai negeri sipil. Nah, itu berangkatnya itu sama. Nah, posisinya P3K juga dia punya NIP sama dengan PNS. Yang beda adalah tingkat pangkat golongan. Untuk P3K dia berdasarkan kompetensi dan keahliannya. Dia lebih condong kepada jabatan fungsional. Kemudian untuk PNS dia berangkat ada jabatan fungsional, ada juga jabatan yang non fungsional, administrasi. Nah, itu menjadi jenjang pangkat itu punya pangkat golongan. Gitu. Pangkat golongan inilah yang nanti akan mendukung terhadap jabatan struktural yang akan diembannya. Itu posisinya. Kenapa akan terjadi kekosongan? Karena batas usia pensiun. Nah, batas usia pensiun tersebut pada jabatan-jabatan struktural itu untuk jabatan eselon 3 ke bawah 4 ya, itu batas usia pensiunnya 58, termasuk camat dan lurah 58 tahun. Sementara untuk kepala OPD perangkat daerah misalnya untuk jabatan eselon 2 dan pejabat yang berwenang sekda itu sampai 60. Nah, sekarang ini bergulir nih isu ada rencana perpanjangan batas usia pensiun. Kita harapkan bisa untuk jabatan tinggi pratama eselon 2 itu yang semula 60 dapat didaya gunakan sampai umur 63 tahun termasuk sekda. Tapi itu dalam masa pembahasan, mudah-mudahan undang-undang tersebut bisa diimplementasikan sehingga tidak akan terjadi gap kekosongan jabatan kosong tersebut. Nah,
terjadinya jabatan kosong untuk PLT itu akibat karena pergeseran PPK, pejabat bina kepegawaian itu gubernur kan masa definitifnya habis tuh kemarin di era yang lalu 2022 ya, terus diganti lagi dengan PJ. Nah, proses PJ ini berbarengan juga perubahan peraturan undang-undang ASN terhadap dibubarkannya Komisi Aparatur Sipil Negara KSN. Nah, sementara ketika ada gubernur definitif kosong, misalnya PJ, proses pengisian jabatan itu tidak semerta langsung PPK mengangkat kemudian ber-SK, tidak bisa. Kita harus berkoordinasi dulu oleh Kemendagri dan juga berkoordinasi dengan BKN selaku pengganti dari Komite Aparatur Sipil Negara. Nah, itu yang menjadi staf kosongan. Nah, namun kita bisa mengoptimalkan organisasi tersebut ketika kita menunjuk penjabat atau PLT itu. Ya, itulah prosesnya. Karena posisi kepanjangan kelamaan waktu rekomendasi dan sebagainya ini ya, terpaksa PLT tersebut diperpanjang setiap 6 bulan. Itulah yang menjadikan timbul pertanyaan kenapa sih di PLT bertahun-tahun. Nah, tapi alhamdulillah ketika kemarin pejabat definitif gubernurnya sudah ada, memang sudah target dari gubernur terpilih, dalam waktu 1 bulan atau 100 hari ini PLT harus selesai tuntas. Kemarin kita sudah 59 pejabat tinggi pratama, baik yang kita melakukan seleksi secara dengan menggunakan talenta, kemudian evaluasi kinerja, kemudian juga menggunakan juga job fit. Nah, itu sudah terisi semua pejabat PLT di eselon 2. Menyusul dalam waktu dekat kita akan mengisi tadi keluhan dari Pak Abang tuh kaitan dengan lurah camat, kita lagi berproses eselon 3 dan 4 ya. Insya Allah di dalam bulan ini Juni, dalam menjelang ulang tahun Jakarta, kita udah nggak punya lagi PLT, jadi kita langsung definitif semua. Kita secara normal birokrasi DKSI sudah berjalan baik. Nah, itu kemudian kaitan dengan tadi kekuatan SDM kita memang sangat tinggi sekali ya. BKD ini sebagai tupoksinya dari orang yang hidup sampai yang meninggal, dari bayi sampai orang yang pensiun, dari orang yang belum nikah sampai yang udah nikah, pegawai maksudnya pegawai negeri, dari yang bercerai sampai yang izin perkawinan, ada urusan di BKD semua gitu. Tapi semua urusan kemanusiaan gitu. Itu posisinya ketika BKD berperan untuk ini, kita mulai dari perencanaan ya, dalam tupoksinya merekrut para calon CPNS atau pegawai P3K, kemudian kita kembangkan kompetensinya, kemudian kita kalau sudah berkembang nanti kita bagi dia cocoknya di jabatan struktural atau jabatan fungsional, nanti masing-masing berkembang. Kalau fungsional dia sesuai dengan ahli kompetensinya, kita tingkatkan pendidikannya dan sebagainya. Nah, kalau struktural dia terus berjenjang mulai dari eselon rendah 4, 3 terus sampai ke eselon yang paling tinggi. Itu prosesnya. Nah, kemudian kalau PJLP sendiri itu sebenarnya bukan bagian dari pegawai. Itu adalah bentuk penyedia jasa perorangan. Nah, dia kompilasinya dalam regulasinya antara perpaduan Undang-Undang Tenaga Kerja dan barang jasa. Nah, jadi yang diambil jasanya, cuman kontrak kerjanya tiap tahun, itu posisinya. Beda dengan P3K. P3K itu kontrak 5 tahun, memang dia pegawai perjanjian kerja dan ada di undang-undang seperti itu. Itu Bang, ya. Nah, jumlahnya tadi benar hampir 100 ribuan lebih, hampir 148.000 sekian, namun terbagi. P3K-nya sekitar 37.000 ya. Kalau di BKD itu hanya mengelola pegawai P3K, PNS dan hanya bentuk itu dua yang kita kelola. Kalau PJLP berapa totalnya itu ada 148.000 sekian. ASN sama ASN sampai ASN sendiri enggak. ASN dan P3K itu 63.000. 63.000. Kalau PJLP yang Pak Haidir tahu berapa? PJLP itu lebih kurang 73 ya. 73.000. Jadi lebih banyak PJLP-nya ya. PJLP. Itu pasukan oren, warna-warni, iya. Sisanya dari 73.000 ada 40.000 sekian, itu ada di Belut, Badan Umum Daerah. Di Puskesmas, di unit pelayanan umum daerah lainnya. Itu Bang. Boleh saya tanya lagi? Boleh. Jadi gini, tadi Bang Haidir bilang itu rekrutmen itu tadi tuh. Nah, rekrutmen
yang saya bilang tadi tuh yang kemarin ada tentang PNS ya. Iya. Ada baru ya. Itu belum dijawab tuh. Nah, udah sampai mana tuh ya? Untung diingetin nih. Iya. Emang kan saking banyak pertanyaan ini kita Iya, jadi makanya lewat. Iya. Jadi yang Masih gede-gede banyak di aja. sini nih, Bang. Masih banyak. Masih banyak Oh, enggak banget, apa-apa. Bang. Nanti kita Nggak jawab cukup dong. 2 jam nih. Enggak Iya. cukup 2 jam. Seharian kalau bisa. Tapi ininya hostnya mesti tahu juga. Pasti. Isinya nggak tahu ada nggak? Ada. Aja nggak apa-apa. Iya, Bang. Jadi Jadi kaitan gimana, dengan CPNS kemarin tuh formasinya lebih kurang 3.400 sekian. 3.400. Iya, itu yang udah siap diangkat. Insya Allah tanggal 28 Mei besok kita bagi SK CPNS-nya. Jadi 28 Mei. 8 Mei. Oh, bagi SK Kita CPNS. bagi. Nah, sekarang gini, Yang Bang. kemarin itu. Sebelum Ane melangkah kepada SK tadi, Bang. Iya. Itu BKD terlibat nggak itu rekrutmen ini ya kan? Kalau buat ngerekrutmennya itu urusan Panselnas, kita hanya mensupporting penyeleksian administrasi. Iya, maaf. Jadi Anda potong sedikit. Jadi kalau perusahaan ya besar itu ya, direktur utama presdir nyerahkan sepenuhnya kepada personalia, Bang. Iya. Nah, Abang kan BKD nih, kita ilustrasikan Abang nih sebagai personalianya Pemprov, gitu kan, benar nggak? Benar. Apakah memang Abang bisa mengangkat gitu, merencanakan untuk kekurangan pegawai lewat PNS itu, Bang, gitu kan? Abang nih sebenarnya Jadi mana begini, posisinya tuh kalau BKD? CPNS, BKD kita hanya menyampaikan formasi kebutuhan daripada PNS nih. Nah, dasar angka kebutuhan itu kita ambil jumlah batas usia pensiun PNS yang setiap tahun pensiun. Kita tuh pensiun hampir 2.500. Nah, nanti dari 2.500 pegawai yang pensiun kita pilah tuh ya tenaga apa yang dibutuhin, misal teknik, kesehatan, kemudian Abang sampein tuh ke sono, pendidikan, ya? kita sampein Ke BKD, Menpan RB. Ini DKI butuh tenaga 2.500 yang pensiun terdiri dari kompetensinya A, B, C, D, E, F, G. Nah, nanti dia nentuin tuh tergantung dari keputusan APBN ya, kemampuannya buat apa biayanya. Kalau kita kan nggak melalui APBN, kita dari APBD. Tapi dilihat juga kemampuan dari APBD kita. Gitu. Berarti itu aturan memang tuh, Bang. Jadi gajinya dari Pemprov, iya. Rekrutmennya diserahin ke dia tuh, Bang ya. Nasional. Nyampaikan nasional, rekrutmen dari sana. Jadi Abang cuma nyampaikan kebutuhan, Jumlah kebutuhan. Terus mekanisme rekrutmen, Sana, Panselnas. penentuan diterima tidaknya itu Panselnas. orang semua Panselnas ya. Bukan di BKD ya. Bukan. BKD hanya mensupporting administrasi. Oke, Bang, itu CPNS, Bang ya. CPNS. Kalau P3K, Bang? Sama P3K. Itu kan murni daripada Pemprov, Bang. Iya, tapi kita hanya mengusulkan formasi kebutuhan P3K yang sekarang ini P3K ini yang sudah lulus jumlahnya 4.826. Yang sekarang nih? Nanti Oktober kita akan kasih SK-nya. Oh, sekarang lagi apa tahapannya? Proses administrasi untuk penentuan pertimbangan pengangkatan NIP-nya dia. Semua itu keputusannya di sono juga? Di sono. Di Menpan RB? BKN. Oh, di BKN beda ya? Iya. Jadi kalau CPNS Menpan RB sama untuk seleksinya CPNS maupun P3K itu ada di Menpan RB, di Panselnas bersama BKN. Oh, bareng-bareng di CPNS. Nanti begitu pengangkatan dia mau penetapan diangkat jadi CPNS atau menjadi pegawai P3K setelah lulus, setelah pemberkasan dari kita ini itu BKN. Prakteknya. Nah, Bang, ini terkait dengan tadi kan ngebahas tentang P3K ya. Salah satu juga yang masuk jadi aspirasi ke fraksi Partai Gerindra ini terkait dengan pengangkatan P3K, Bang. Karena dianggap tidak sesuai dengan formasi ataupun keberadaan mereka nih. Kan sebetulnya gimana sih proses P3K ini yang memang saat ini kan P3K ini kan udah lama ya, Bang ya. P3K ini udah pegawai lama nih Pemda, terus kemudian mau di ASN kan ceritanya dan kemudian formasi ini muncul dan kemudian agak sedikit polemik nih karena dianggap
kan ada misalnya orangnya ada 5 tapi kemudian yang dilulusin cuma 3 karena formasinya 3. Sebenarnya gimana sih Bang? Enggak gitu. Oh, gimana sebenarnya? Formasi yang tersedia kan dari awal dulu waktu saya kepala BKD 2019, saya ingetin tuh sama teman-teman dari warna-warni ya, artinya dari warna-warni ya, dari PJLP gitu ini. Terus dari K2. Kalau Bapak Ibu ingin masuk ke P3K, dia harus punya keahlian masuk ke jabatan fungsionalnya. Nah, minimal dia harus punya D1, keahlian apa, misalnya contoh peranata komputer dan sebagainya, atau administrasi. Karena di P3K itu yang bicara bukan pangkat golongan, keahlian. Itu keahlian yang bicara. Jadi kelompok jabatan fungsional seperti itu. Kalau dia misalnya taruhlah misalnya si calon dari PJLP masuk di kategori 2, misalnya dia pendidikannya SMA. Kemudian dia ada di kelurahan mana nih ya. Kemudian formasi yang tersedia pada P3K itu ternyata operator komputer, ya kan? Atau peranata komputer. Dia kan harus punya peningkatan keahlian yang fungsional itu D3 komputer dan sebagainya. Nah itu, kalau dia selama dia masih posisi kompetensinya nggak ada peningkatan, formasi tersedia P3K, ya itu yang tadi jadi rebutan. Di tempat dia nggak ada gitu. Tapi ada juga sekarang kita buka lagi untuk yang tingkat SMA tuh pengadministrasian formasinya itu. Jadi mereka juga bisa daftar, tapi formasinya itu pada OPD atau UKPD tertentu. Itu yang menjadi rebutan gitu. Nah, sedangkan banyak yang daftar ya. Daftarnya banyak tapi posisi tersebut pun mereka diberi kesempatan untuk ujian. Gitu. Nah, Bang, kalau dari segi formasi yang sudah ada saat ini, karena ada keluhan-keluhan juga nih, kelurahan kurang orang, karena jabatan yang kayak kasih segala macam ini kosong, udah pensiun. Sebenarnya udah ideal belum sih Bang struktur di Jakarta? Ukurannya sebenarnya sih ya, kalau dibilang ideal kita bisa menutupi dari jalur mutasi pindahan. Terus masih kalau buat tenaga kerja di lapangan kita bisa dibantu sama tenaga-tenaga yang tadi ya, PJLP itu sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk persyaratan dari formasi jabatan lowong itu kita dikunci terhadap status PNS, pangkat dan golongan. Misalnya dia mau ngisi kasih di kelurahan, dia kan posisinya kan minimal harus pangkatnya 3A itu. Nah, itu yang jadi ini. Paling kita menunggu keidealan tersebut dari jalur pindahan, mutasi dari PNS, misalnya dari kementerian lain yang pengen gabung ke kita, dari Mendagri. Nah itu yang paling kita penuhi seperti itu. Selama ini sih jalannya roda pemerintahan walaupun saling mengisi gitu ya, agak terhambat lah, tapi tetap jalan. Nah kita jalur seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya besok kita pengangkatan CPNS 3.444, kemudian tambah lagi P3K-nya 4.000 sekian, bisa menjadi harmonis lagi birokrasi. Itu tadi tentang rekrutmen PNS atau CPNS dan P3K. Berarti Abang nih sebagai PKD sifatnya hanya mengusulkan formasi, bukan pansel, bukan nentuin dia diterima enggak. Benar. Cuma masalahnya nih Bang, ini yang aneh dapat nih Bang di masyarakat nih, itu menyangkanya Bang, ya anggota dewan komisi A terutamanya puji kesaktian itu punya waduh super power, bisa nitipin ke BKD gitu. BKD-nya sendiri kagak punya apa-apa. BKD-nya tapi juga enggak sampai sekarang nih informasi-informasi tentang ya termasuk diterima enggaknya belum ada informasi itu ya sekarang ya. Kan dia langsung pada saat ujian. Udah langsung tuh. Jadi begini, diterima ketika calon CPNS ataupun P3K, begitu dia mengikuti ujian tes melalui Panselnas yang BKN sama ini, dia langsung kelihatan tuh nilainya. Dia tidak lulus seperti dulu, dia udah tahu, gua nggak lulus nih, nggak sampai target passing grade-nya, udah. Jadi nggak perlu diumumin lagi. Diumumin nggak passing grade-nya? Langsung kelihatan. Nomor 1, nomor 2. Langsung kelihatan. Nah itu kan formasinya misalkan yang daftar 1.000, kelihatan. Yang keterima 500. Tahu. Misalnya formasi jabatan peranata komputer, target dia nilainya berapa? Tertingginya, dia sudah kelihatan. Misalnya target tertinggal ini dia harus lulus misalnya 450, tapi kan dia harus ada kriteria, ada 3 tuh. Ada TIU, kemudian ada lagi satu lagi mata
ujiannya lagi, terus ada kaitan dengan kompetensi dasar, moral, kemudian kompetensi umum. Nah ini ada nih ketentuannya. Kalau dia targetnya di bawah 94, ternyata dia hanya ujian nih, walaupun totalnya tinggi gede, dapatnya 75, lewat, nggak lulus. Udah sadar keterangannya tuh. Udah kelihatan di situ. Nggak lulus gitu. Enggak kan? Targetnya nggak nyampe, nggak sampai, dia udah tahu. Orang lain bisa lihat. Itu yang nggak bisa kita sembunyi tangan gitu artinya. Oh nitipin ini bisa berubah nilai? Enggak. Nggak bisa tuh? Nggak bisa. Termasuk misalkan ada yang temennya, saudaranya yang dia di mana namanya? Di Menpan. Di BKN, Menpan. Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Tetap? Hari itu langsung murni nilainya itu. Yakin namanya tuh, Bang? laki itu. Dengan nggak ada komputer assisted. atau nggak ada. Bawah meja gitu? Nggak ada. Kalau emang sistemnya ada bener bagus juga ya. Emang dari zaman tahun 2015 ya udah pakai gitu. Pakai gitu. Yakin tuh ya? Lah, anaknya aja lulus kagak bisa sih. Siapa namanya? Yang sekarang jadi iya. Emang dia nggak mau ngapain jadi PNS? Kagak lulus. Gedean jadi. Akhirnya dia pintar menjadi. Iya. Jadi begitu. Oke. Bang, sebelum kita lanjut ke pembahasan lain, ini kita mau nawarin dulu ya, Bang. Bang mau ngopi atau mau ngeteh nih? Ini cukup Teh aja. aja. Oh ya, ngeteh aja. Bang mau teh atau kopi? Soalnya kebetulan satu guru satu ilmu. Iya. Baik. Bang, Anda boleh langsung ya? Silakan. Iya, Bang. Kasian juga dia waktunya. Iya. Wah, benar-benar segudang udah di sini. Iya. Bang, Silakan. tadi Abang bilang rotasi mutasi itu, Bang. Berarti BKD peranannya penting dong, Bang? Ya, Di situ. Rotasi kita sebagai supporting data. Gitu. Hanya supporting data, Bang? Ya, supporting data untuk menyampaikan bahwa persyaratan orang ini boleh dirotasi dan mutasi ya itu ada diatur di Undang-Undang ASN 2 sampai 5 tahun. 2 sampai 5 tahun. Apanya tuh? Posisinya? Masa dia ngejabat, dia duduk di kursi. Di kursi itu? 2 sampai 5 tahun, Bang? Iya, dia boleh diputar. Nah, ini nih mantep nih ya. Iya kan? Nah, bisa juga dia di bawah 2 tahun tapi dengan evaluasi kinerja. Kinerja positif dan negatif. Kalau dia negatif, dia dicopot jabatannya. Kalau dia positif, dia dipromosiin. Boleh tuh 6 bulan misalnya. 6 bulan dia evaluasi kinerjanya dia. Bagus. Iya, itu dia evaluasi Langsung. kinerja. Naik tuh langsung. Bukan karena kedekatan tuh. Bukan, kinerjanya dia harus punya saudaranya, ketua DPRD. bukan misalnya, baik. ya nggak ya? Jadi kinerja bukan baik, lebih baik. Nah, baru dia bisa. Nah, kalau dia diturunin belum 6 bulan, nilai kinerjanya kurang baik atau kena hukuman disiplin. Jadi Abang berhak tuh nilai. Apa? Berhak nilai. Enggak nilai, bukan kita menilai. PPK, pejabat bina kepegawaian, gubernur. Dia yang nilai. Iya. Masukannya dari Abang. Masukannya dari atasan dia masing-masing. Misalnya saya punya anak buah di salon 3. Nah, itu saya nilai anak buah saya. Bukan, kan kepegawaian di bawah Abang. Ya, tapi kan kita nggak punya hak untuk menilai. Kan di undang-undang menyatakan yang punya nilai itu PPK. Baperjab siapa aja sih, Bang? Baperjab itu terdiri dari tim yang pertama ya, kalau ada asisten yang membidangi, terus sekda, kemudian BKD sebagai supporting administrasi. Berarti Abang terlibat di situ. Terlibat dalam administrasi. Terus penentunya Ketua Baperjabnya. Kalau eselon 3 dan 4 adalah PYB, pejabat berwenang, sekda. Tapi dia eselon harus 3 dan 4. Itu sekda. Iya. Kalau eselon 2 gubernur, PPK. Jadi Abang nggak bisa nih ngusulin misalkan nih. Kagak bisa. Abang kenal sama saya. Ya, sebenarnya Saya nitipin ya, Bang. Paling Ini saya punya saudara nih eselon 3 nih, ya kan. Kagak Mau naik bisa. eselon 2 atau pindahin udah bosan di situ ya nggak? Ya paling kita ngusulin, nih dari ini. Umurnya berapa, pangkat golongannya apa, cuma sebatas itu. Mau Itu jadi dah. enggaknya sih dia. Jadi supporting aja data Supporting ya. data. Ya, iya, ngapain jadi BKD? Pengadministrasi itu voksinya. Kan udah ada di tiap OPD-nya masing-masing. Ya, dia bagian OPD itu bawah binaan kita. Urusan kepegawaiannya. Jadi itu. regulasinya begitu. Begitu tuh voksinya. BKD.
Badan Kepegawaian Daerah. Iya, fitnahnya paling banyak. Itu dia. Bang, abang nih jual beli jabatan, segala macem. Komisi A. Iya. Aduan masyarakat banyak, Bang. Bener. Lurah, Bang. Yakin. Ada yang udah lebih dari 6 tahun. Iya. Ya, itu Bang. Aduh, udah kayak raja kecil, Bang. Maaf nih, aneh ngomong apa adanya nih ya. Bang, aneh cerita. Ini yang terjadi di masyarakat. Ya. Lebih dari yang mana abang ketentuan tadi 2 sampai 5 tahun. Udah 6 tahun, Bang. Dia nggak pindah-pindah sih itu. Nggak pindah. Itu apalagi tahu tempatnya becek. Wah, dia seneng tuh main becek terus loh, ya nggak? Udah gitu, Bang. Ini yang terjadi nih, Bang. Dia udah kayak raja kecil. Dia mau bikin tuh dinasti tuh. Sampai terlibat pemilihan RT. Sampai mau terlibat daripada pemilihan RW. LMK, FKDM. Jadi dia mau bikin itu orang dia semua. Nah, itu terjadi, Bang. Nah, sekarang mau tanya, Bang. Abang di BKD. Ya kan? Tindak tanduknya abang ini kan menentukan, Bang. Tadi ya kan supporting data. Ini udah dikasih nih data nih tadi barusan yang terjadi masyarakat coba gimana abang nih sebagai BKD? Kita pertama nih kayak begini nih, masukan nih. Terima kasih banget nih yang lebih dari 5 tahun berapa tahun. Di BKD sekarang lagi menginventarisir dari pejabat eselon 2 sampai eselon 4. Pejabat yang tadi yang udah kelamaan, bener dia bisa jadi raja kecil. Nah aneh aja jadi bikin kepala dinasti, Bang, bukan raja. Dia udah bikin dinasti. Maaf ya, aneh aja nih. Jadi kepala BKD kemarin 2019 sampai 2001 udah pindah lagi ke wakil di sub. Wakil di sub tuh aneh sama dapat 2 tahun juga pindah. Normal aneh nih. Pernah wakil wali kota kan? Ya terus pindah ke wakil wali kota pusat 2 tahun juga. Pindah lagi jadi kepala BKD. Balik lagi balik ke laptop. Tapi kalau di total kerja di BKD udah hampir 30 tahunan. Lahirnya di BKD dari kecil. Tapi emang pernah nemu nggak kasus yang tadi saya bilang tuh? Nemu seperti itu. Kalau dulu kita dulu nih ya waktu kita masih di era di BKD ya kita selalu melaporkan pejabat yang sudah lama seperti itu kepada gubernur dan sekda. Dalam pada acara Baperjap tadi itu. Dalam menjelang Baperjap, Pak, ini ada lurah sekian tahun, ini harus dilakukan mutasi dan rotasi. Tujuannya apa? Tadi menghindari terjadi raja kecil, kekuasaan dalam wilayah, preman berpakaian PNS, abuse of power-nya tinggi. Nah, dia itu bikin tongkrongan sampai parkiran setor dia, ya kan? Iya. Jadi insya Allah, Bang. Pedagang kaki 5 liar tuh dia yang koordinir gitu. Insya Allah nih kan gubernur kita udah datang nih yang definitif. Insya Allah kita benahin nih pelan-pelan. Kita tunggu aja yang 2 tahun harus kita putar. Ada nggak niatannya benerin ini semua? Insya Allah ada. Abang mau di backup bener tuh. Ukurannya udah kita lihat. Apa yang kemarin ukurannya kita lihat, Bang. Apa yang ada di masyarakat nih kayak saya bilang tuh. Abang mesti inventaris, Bang, yang tadi abang bilang. Inventaris. Kalau perlu, Bang, nih aneh mah bukannya mau. Kalau perlu dari teman-teman abang buka tuh semua tuh, ya nggak? Di umum ya kan. Berapa kelurahan yang udah berapa tahun? Udah lebih daripada ketentuan itu. Setuju. Kalau perlu, Bang, izin, Bang. Aneh mau usulin. Ya kita batasin deh. Bisa nggak kita batasin? 3 tahun harus pindah. Orang 2 tahun udah boleh pindah, masih 3 tahun abang nambah lagi. Maksudnya maksimalin. Jangan sampai ada bahasa 2 sampai 5 tahun. Boro-boro 2 sampai 5 tahun. Udah 6 tahun malah bahkan masih ada. Setuju. Nggak usah diinin, pokoknya 2 tahun lewat pindah aja. Itu maksudnya. Iya, kalau perlu batasin tuh, Bang, bikin. Ya abang sampai nih, mumpung nih forum bagus nih, maksimal lurah sama pejabat 3 tahun gitu, Bang. Kita bikin aja instruksi sekda atau instruksi gubernur. Pejabat yang lebih dari 2 tahun ke atas perlu dilakukan peremajaan. Berani abang usulin gitu? Berani. Ngomong gitu ya? Iya. Tapi bukan karena udah mau pensiun nih? Enggak. Pensiun mah. Berapa lama lagi pensiun? Pensiun 2026. Oh, masih lama. Yaudah, mumpung ini, Bang, aneh pengen lihat tuh, ya nggak? Kinerja abang nih bener-bener. Kalau kita nanti, Bang, kalau abang sampai munculin daripada hal-hal yang terobosan tadi itu, abang bikin tadi, abang mau bikin berapa ya? Enaknya 2 tahun atau 3 tahun? 2
kita berlakukan PP aja, kita jangan sampai 5 tahun ini, jangan sampai AD ya. 2 sampai 5 tahun. Nah, itu haknya Pak Gubernur untuk memindahkan gitu. Bukan nih kayak jadi berubah lagi nih, baru kita belum bubar nih. Bukan, jadi berapa tahun kira-kira? 2 sampai 5 tahun. Nah, kalau kita itu PP-nya. PP-nya. Abang mau kasih saran ke Sekda sama Gubernur 3 tahun. 3 tahun. Berarti ikutin kita dong dia. Jangan belum tahu. Dia belum berubah nih. Tapi kembali lagi ke PP, masa kita mau nabrak PP? Bukan, ini kan AD Ingup atau AD Sekda kan nah, gitu ya. Kita bisa usulin. Bisa ya? 3 tahun. Udah 3 tahun udah. Jangan lama-lama, sebab jangan sampai lamaan. Ini kita mau 5 dekade nih Bang, Jakarta mesti berubah. Apalagi legasinya siapa itu zaman itu? Wah, Hadir kan gitu. Mau 5 kan? abad nih. Anggota komisi aja siapa ini dari Kemayoran. Bang, ada satu lagi Bang yang ganjelan ini. Terus terang aja ya. Kita waktu zaman PJ kemarin tuh banyak impor tuh Bang. Nah, ya nggak? Kita demen nih. Banyak impor tuh Bang. Iya. Ini tantangan juga buat Abang. Yes. Ya, kita pulangin. Bukan dia bahasa kasarnya deh. Ya nggak? Bahasa halusnya apa dia ada terserah Bang. Yang penting itu kan Pak Gub juga ngomong. Kalau kita nggak salah dengar tuh Pak Gub bilang. Mendaya gunakan orang dalam aja. Orang kita lebih berdaya gunain. Dia banyak juga lagi. Wah, apalagi talenta apa segala Bang manage tuh ya, bener-bener. Itu udah balik-balikin deh. Terus berdayain nih potensi kita punya PNS kita. Orang banyak pinter. Terus juga Bang, itu jadi tersendat Bang orang pinter itu. Wah, mestinya bagaimana dia udah diimpor gitu karena memang kuasa dia Abang kan, itu Bang bisa bisa sampai Bang bisa. Ini forum bagus nih Bang kita sampaikan kita sudah ada yang namanya manajemen talenta nasional. Manajemen talenta nasional itu untuk jabatan tinggi pratama maupun jabatan tinggi madya, artinya sekda maupun kepala dinas itu sudah punya ada talent pool nasional di BKN. Bisa aja nih yang tadinya import kita pulangin dulu, barangkali ada kementerian lain yang butuh. Nah, kita kan juga punya orang kita nih. Yang pintar-pintar tuh. Orang kita yang ada di luar. Balikin juga ke sini. Masuk lagi. Banyak. Bang, itu keluar nggak tahu karena bosen, nggak betah, atau dibuang, atau juga emang di sono lebih bagus pencariannya, pendapatannya, ya nggak gitu, karena ada import masuk, dapat dia nggak didaya gunakan, akhirnya dia habis dipensiun di sini, akhirnya dia kan kita kan ada seleksi terbuka nasional, dia daftar ke sono. Ya kayak kemarin tuh kayak kemarin tuh dinas pendidikan tuh. Bu Nadiana. Nah, dia udah keluar tuh. Balik lagi. Kita balik lagi. Emang dia bagus tuh Bang? Bagus. Jadi gubernur nilai dia bagus. Bukan karena ada masukan seseorang tuh Bang. Dia memang kinerja bagus. Saya tahu riwayat dia, Bu Nadiana. Bu Nadiana itu dulu guru teladan. Kemudian kepala sekolah ini bagian yang contoh soal. Bagi contoh soal itu bagus. Bukan maksud mau ngomongin orang, kita kena pasal lagi kan, bener nggak? Iya, kena pasal ya. Jadi kesebut nama ya. Ke satu itu nanti kita nggak baik ya kayak gitu. Bukan ngomongin orang, bukan. Ini contoh soal. Terus juga banyak contoh-contoh soal yang diimpor Bang. Ya tapi udah Bang, Abang tegas deh sampein gubernur itu. Kembali kita evaluasi. Terus yang di bawah nih, yang memang bener-bener dari kita itu orbitin nih Bang, ya nggak? Jadiin dia sebagai apa namanya pejabat yang punya intelektual tinggi. Kemarin kan waktu kita ngisi JPT kebanyakan juga dari dalam. Banyak dalam promosi dari dalam semua. Dari dalam semua ya? Dari dalam semua. Pokoknya Abang buktiin deh. Dari eselon bahwasanya memang Bang Hadir ya nggak? Itu layak mendapat bintang di BKD. Ya gitu ya. Bintang juara. Bisa aja dah. Bukan yang terhormat. Ini banyak Bang. Masukan masyarakat ngeri. Iya. Terutama yang tadi. Pokoknya kita berikan pelayanan pada masyarakat yang terbaik. Kita tampung aspirasinya supaya juga birokrasi DKI yang lebih harmonis, dinamis. Itu aja harapan kita. Ya buktiin transparansi Bang, penting tadi tuh ya. Orang-orang yang mana memang biar tahu Bang masyarakat
biar juga tahu dirinya, bukan untuk menyudutkan, bukan mendiskreditkan, ya nggak? Tujuannya menyadarkan, lu nih udah melebihi dari PP, 2 sampai 5 tahun, lu udah 6 tahun, 7 tahun mau ngapain? Betah dia. Ya kan? Di bawahnya kan udah sekel bang. Iya. Ya, kalau tingkat kelurahan. Iya. Di bawah pasti ada harus naik. Iya harus naik dong, ya kan? Kasihan dia mau mangkang di situ, mau ngapain, betah tuh kursi emang, ya kan? Minimal dia geser lah dari lurah A ke B. Paling nggak rotasi. Nah itu peran abang besar di situ bang, ya bisa ya? Bisa kita menyampaikan. Ya udah bang, jangan mau kong kali kong bang. Ya udah cukup lah kita. Kalau kata orang Betawi kita demek-demek aja. Itu mendingan. Jangan sampai. Jangan mencari ini gini dan siratal mustaqim aja. Nah itu penting. Iya. Kalau yang mustaqim aja kadang ada lobangnya kita kecemplung. Nah, biasanya gitu tuh. Biasanya orang nyari lobang-lobang. Kejeblos dia nih. Kakinya copot. Ya mudah-mudahan Bang Edi nih. Iya, betul. Ya pokoknya sesuai dengan daripada aturan-aturan regulasinya, terus masukan masyarakat. Kita harus taat aja. Terus masukan juga Bang dari masyarakatnya Abang terima dengan lapang dada, bukan sebagai kritikan. Enggak. Ya, ini saya terima kasih banget nih. Kan anggota dewan kan mewakili dari aspirasi masyarakat. Masuk ke BKD sini. Makanya ini kita terima nih. Segala semua masukan-masukannya. Nanti kita perbaiki lagi birokrasi yang ada gitu. Terima kasih. Masukan. Baik. Bang, nah kita terkait dengan BKD ini dengan pejabat baru, dengan pemerintahan baru, saat ini apa sih yang sedang dikerjain BKD yang kemudian mungkin bisa disampaikan ke masyarakat nih, BKD saat ini sedang mengurus ini karena ditunggu nih sebenarnya sama masyarakat ya terkait dengan PLT yang masih ada di wilayah karena bicara kebijakan kan kadang-kadang kalau PLT masih ragu-ragu nih nanti saya ambil kebijakan ini pejabat definitifnya ternyata beda gitu loh Bang. Jadi kira-kira mungkin apa yang bisa disampaikan yang dari BKD? Yang pertama nih kita sampaikan nih Pak Dewan, BKD sekarang lagi sedang menginventarisir terhadap satu pejabat yang lebih dari 2 tahun ke atas. Kita akan adakan rotasi dan mutasi. Yang kedua, pejabat-pejabat yang kosong PLT, kalau eselon 2-nya jabatan tinggi pertama, kita sudah terpenuhi kemarin semuanya tuh terpenuhi insyaallah. Enggak, jadi yang kekosongan dan PLT itu PLT 100%. Yang pejabat tinggi pertama sudah 99%. Tinggal satu lagi nunggu kebijakan dari BKN, insya Allah kita lantik. Itu dinas apa tuh? Dinas SDA. SDA ya. SDA belum jadi kemarin ya? Tunggu pertek terhadap pertimbangan pangkat golongannya. 1 Juni dia akan terbit. Itu eselon 2 ya? Eselon 2 udah kelar. Kalau eselon 3-nya 3-4-nya kita lagi menginventarisir dan lagi menyusun. Insya Allah kayak lurah yang sudah lama, camat yang udah lama, yang PLT-nya ini insya Allah terpenuhi di bulan Juni ini sebagai hadiah ulang tahun Kota Jakarta. Gitu. Itu kan yang terbaik tuh Bang. Itu. Kalau misalkan ya Bang, ada pengaduan yang kurang baik dari masyarakat masuk kepada kita, terus saya sampaikan. Silakan sampaikan. Jalan dia udah dilantik nanti misalkan abang udah terjadi rotasi mutasi, ternyata ya kinerjanya baru jalan 3 tahun atau 3 bulan, itu wah udah begajul ya kalau kata bahasa kitanya ya. Kita evaluasi. Itu berhak aneh nyampein tuh Bang. Silakan. Nyampaikan ke DKI, ke DKI, BKD ada rencana nih ya nggak ya? Karena dia paling banyak, ya kan? Tinggal kalau hitungan politis aja ya nggak ya? Tadi kita itu kan amin. Ya itu baru kali 1 tuh ya kan, belum kali 2. Jangan kemana-mana Bang. Saya siap membantu memfasilitasi Abang. Saya support juga Abang Dewan. Beres. Nah itu gimana itu Bang ya? Misalkan bisa Abang tindak tegas tuh? Bisa. Langsung asal ada bukti dan fakta. Iya pasti kita bicara. Jangan asal begini, saya juga menerima pengaduan masyarakat, apalagi kita nih fraksi Gerindra di depannya tuh pintu lihat ya, terpampang ya. Siap, kan? Posko apa tuh? Posko pengaduan. Posko pengaduan masyarakat Bang. Wih, cakep. Itu Bang terbuka untuk umum, untuk kalangan masyarakat
Ya. Apapun status sosialnya dia di masyarakat. Nah, itu setuju. Mau dia swasta, mau dia orang ASN pekerjaan, nah itu dibuka terbuka Bang. Sama wakil rakyat. Itu ya. Nah kita nih apabila punya atau dapetin temuan kayak gitu tuh, abang siap ya eksekusi langsung ya. BKD terbuka dengan tentunya pintu kita lebar. ada buktinya ya kan, ada bukti fakta, jangan gitu. bikin surat subjektif. Enggak lah, itu yang ribet. Udah nggak zaman gitu bang. Ada. Ada Kemarin itu? juga ada kejadian. Nah itu orang gimana jual kejadian nama begitu tuh. Anu mau tanya sekarang, yang kemarin kejadian tuh rame. Nama yang pertama abang juga tuh. Yang pertama nih. Kita boleh sebutin nggak nih? Boleh. Boleh nggak? Namanya kan itu di bawah. Abang di bawah, apalagi itu Pratama tertinggi itu di bawah juga tuh. Yang pertama, BKD tidak pernah melakukan seperti itu. Dan orang yang dijual namanya, yang pertama, saya selaku pimpinan birokrat di BKD itu kebenaran ada di staf saya. Tapi saya selaku pimpinan saya bertanggung jawab penuh. Clearkan nama BKD, clearkan nama Anda. Kita hubungin Kapolres Jakarta Pusat. Kan dulu bekas wakil wali kota Pusat, Kapolres paling teman, kita telepon. Tim reserse udah datang ke Jakarta Pusat dan sudah diidentifikasi. Dan itu terbukti subjektif dan menyatakan pencemaran nama baik dan melanggar undang-undang etik. Terus itu Orang itu bersangkutan nggak pernah buat surat. nggak pernah. Nggak pernah. Oh bukan dia tuh. Bukan, namanya dijual. Itulah pencemaran nama baik. Itu. Nah kayak begitu subjektif. Tapi udah ketahuan belum tuh yang itunya yang. Walau alam disuap itu siapa yang buat? Ngeri juga nih Iya. rame. Iya. Aduh. Walau alam siapa yang buat? Karena ente nyinggung aja nih makanya buka. Iya. Kalau kasih aneh nggak ada di kantongan itu Bukan. matanya. Karena juga tadi ada temuan baru jadi karena ada laporan oke, masyarakat. kan, gitu ya. Bang pinter anggota dewan nih. Anggota dewan ulung gini nih. Nggak mancing terus dia. terang aja, Bang Kalau ada Amin. laporan masyarakat. Jadi karena kita itu, bilang itu kalau kan bagian daripada temuan Iya. yang abang bilang walaupun subjektif tadi kan, Subjektif. tapi kan tetap itu terkebuka juga tuh kepada iya. orang banyak tahu. Namun saya juga kan bertindak, kita kan punya sesuai aturan prosedur. Ini benar nggak? Enggak. Yaudah, lo buktiin kebenaran lo. Jadi memang nggak benar tuh orang bikin begitu. Nggak pernah buat sama sekali. Ya, artinya itu juga Dan surat dari Kapolres itu udah keluar. Iya. Ini juga jadi memklarifikasi ke masyarakat ya, karena kan ramai juga di media gitu. Jadi dengan podcast ini kita dapat keterangan jelas nih bahwa itu memang tidak pernah ada yang menyampaikan dan faktanya tidak pernah disampaikan. Dan Bang Haidir juga ya perlu apa namanya kalau kita bilang nih sampaikan dalam benda ini bukan kita yang kadang-kadang emang karena abang Titi bilang aja ya nggak masuk di oret-oretan tadi. Emang kagak. Nggak apa-apa. Tapi bagus bang. Ini kan juga bagian edukasi, sosialisasi bahwasanya suatu opini yang subjektif itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, malah menjelekkan organisasi, terus menjelekkan orang yang sekarang gini dirugikan. bang, Anip ini abang statementnya di sini nih, ya kak? Ya hal-hal yang tadi tuh, kalau memang ada pengaduan masyarakat, abang bisa nggak tuh maksudnya berikan statementnya di sini? Oh boleh, ya? boleh. Silakan lakukan pengaduan mau lewat media apapun juga, tapi yang objektif, ada fakta. Boleh nggak gitu ya? Boleh. Iya, bang. Ada kanal aduan yang disiapkan oleh Ada, BKD. kita ada ya. Ada ya? Ada. Ada itu apa kayak Ada melalui kanal aduan. WA kita juga ada. Ya? Ada Instagram juga kita ada. Itu sampai melalui Bang. Jaki juga boleh. Lapor aja. Jaki ini kontrolnya kurang bang. Pasti disampaikan ke kita. Ya tapi bagusan ke praksi kita bang, paling cepet itu. Ya apa praksi juga cepet ngelaporin ke kita. Biar kita PR. Langsung ke praksi Gerindra aja deh kita. Boleh. Jadi kita broadcast nih. Kita ngomong ya. Ya silakan bang. Pada saudara-saudara kita ya, di masyarakat Kota DKI Jakarta tercinta, kita melalui apa nih? FGD Jakarta ya di bawah praksi Gerindra, bagi ada hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian, ya, Badan Kepegawaian siap menerima laporan-laporan, namun harus objektif didukung fakta. Ya, kalau subjektif, kami tidak bisa melayani secara ketentuan yang berlaku. Gitu Pak. Boleh Anda sambut ya? Ayo, mulai. Saya anggota praksi Gerindra Komisi A dengan senang hati dan terbuka menerima aduan ini dan akan saya teruskan ke BKD. Siap. Jom kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dengan tadi diskusi ini seru ya bang ya. Cuma memang lagi-lagi kita keterbatasan dengan waktunya.
Ya, terima kasih sudah hadir dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita ke depan bisa lagi diskusi nih dengan tema-tema baru yang lain yang kemudian juga menjadi perhatian masyarakat. Dan mudah-mudahan podcast ini jadi penerang nih buat masyarakat akan informasi-informasi yang beredar di luar yang macam-macam nih Bang gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya Forum Grup Diskusi Jakarta yang digagas oleh fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta ini memberi sebuah pencerahan kepada masyarakat terkait dengan apa yang terjadi di pemerintahan DKI Jakarta. Amin. Ya, terima kasih Pak Haidir sebelumnya. Sama-sama, bertemu lagi. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Bang No, sehat Ya, baik, dengan ini kita akhiri Forum Grup Diskusi Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.